Oke, kalau kemarin kita cerita tentang warung misterius di Ciamis, kali ini ceritanya datang dari teman kita namanya Dewi Alina, atau dia suka dipanggil Alin. Alin cerita mengenai kejadian horor di daerahnya juga, di Ciamis juga. Aku akan bercerita sambil ASMR, jadi dengarkan baik-baik. Oke. Nah, jadi Alin ini DM ke aku untuk bercerita mengenai kejadian horor di Ciamis juga. Jadi waktu itu ada seorang penjual sayur, kita panggil aja Mang Ujang namanya. Pada pagi hari, Mang Ujang mau membawa sayur jualan itu ke pasar. Mang Ujang itu pergi sekitar jam 4.30 atau jam setengah 5 pagi ya, atau subuh. Mang Ujang berangkat menggunakan mobil, mungkin mobil biasa buat angkut sayur gitu kali ya. Dan di tengah perjalanan, Mang Ujang melihat ada sebuah rumah yang pintunya tuh kebuka lebar banget, dan di tengah-tengah pintu itu ada wanita yang berdiri di situ. Nah, karena penasaran, akhirnya Mang Ujang tuh turun dari mobil. Jadi dia berhenti mobilnya dan turun untuk ngecek kira-kira itu apa. Pintu kok bisa kebuka gede banget, rumahnya kayak sepi gitu. Terus ada wanita berdiri di tengah-tengah pintu yang terbuka lebar itu. Seperti cerita horor kebanyakan, namanya misterius tapi disamperin sama orangnya. Akhirnya Mang Ujang turun dan mendekati rumah tersebut. Ketika Mang Ujang mendekat, dia tuh melihat bahwa wanita itu nggak nampak kakinya, alias dia kuntilanak. Oh my god. Lalu ketika Mang Ujang tahu kalau itu bukan orang, bukan manusia, itu kuntilanak, dia langsung lari ke mobilnya, menyalakan mobilnya, dan langsung pergi ke pasar. Oke, ini plot twistnya. Jadi Alin bilang kalau rumah itu adalah rumah kosong yang udah gelap banget, dan katanya penghuni rumah itu udah lama meninggal. Meninggal nggak tahu kenapa ya, karena Alin gak sebut kenapa. Pokoknya si penghuni rumah yang lama tuh udah meninggal lama, dan rumahnya juga udah kosong lama. Dan katanya cucu-cucu dari penghuni itu gak ada yang mau nempati rumah itu, jadinya kosong dan terbengkalai. Nah, yang aku bingung adalah kalau emang itu rumah kosong, kenapa sih Mang Ujang mau turun? Penasaran bahwa pintunya kebuka. Aku kepikiran apakah Mang Ujang dibutakan oleh makhluk halus supaya dia tuh melihat itu rumah biasa ya, kayak terang gitu. Makanya kenapa dia bisa turun dari mobil dan berani ngecek ke rumah itu, ya gak sih? Menurut kamu gimana? Nah, itu tadi cerita pertama. Yang kedua ini sama lagi berhubungan. Jadi pada suatu malam ada sebuah keluarga yang rumahnya tuh gak jauh dari rumah kosong tadi. BTW ini kejadiannya setelah kejadian Mang Ujang ya. Waktu itu pukul 1 malam, keluarga ini satu rumah ini lagi tidur. Nah, tiba-tiba si ibu dari keluarga itu tuh terbangun, dan ibu tuh merasa kayak ada orang nih, tapi ya udahlah tidur lagi, cuek gitu kan. Ketika dia tidur lagi, gak lama dia bangun lagi, tapi kali ini dia sambil kesurupan. Kesurupan tuh bilang, nyalain lampu, nyalain lampu, nyalain lampu. terus akhirnya satu keluarga itu bangun untuk menenangkan si ibu. Alin gak cerita lebih lanjut kenapa si ibu tuh bisa kesurupan ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau feeling aku, mungkin si kuntilanak rumah kosong tadi menghampiri si ibu itu, dan mungkin dia kayak bilang rumahnya gelap, tolong nyalain lampu. Ya gak sih? Gak tau juga. Nah, menurut kamu gimana nih tentang dua cerita horor tadi dikirim oleh Alin teman kita? Kalau misalkan kamu ada cerita horor lagi yang seram menarik, boleh kirim ke aku untuk aku ceritakan di sini ya. Boleh kamu kirim di IG aku, ini username aku. Nanti kamu tinggal DM aja dan bilang kamu mau cerita-cerita horor. Terserah kamu, mau itu pengalaman horor kamu, pengalaman orang lain, pengalaman asli atau bukan. Yang penting kamu punya cerita yang horor, yang serem dan enak untuk aku bawain di konten kayak gini. Kalau boleh aku bawain, silakan boleh kirim ke DM aku. Oke, aku tunggu cerita dari kamu. Dan untuk kalian, terima kasih banyak ya Dewi Alina. Semoga kamu sehat selalu dan jangan sampai terkena musibah seperti ini. Oke, dadah. Have a great night. Jangan mimpi buruk ya, atau nanti kamu didatangin oleh kuntilanak tadi.